Baik, Shalom saudara semuanya. Saya ucapkan selamat tahun baru sekali lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat menyadari keakuratan kami dengan kehendak-Mu itu menentukan tingkat keberhasilan kami menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Sekali lagi, keakuratan kami mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu itu akan menentukan tingkat keberhasilan kami dalam menyelesaikan pekerjaan-Mu dalam kehidupan ini. Karena itu buat kami semakin hari kami semakin bertumbuh, kami semakin memahami, kami semakin memiliki akurasi yang tepat dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga biarlah dalam kehidupan ini kemenangan demi kemenangan itu yang selalu kami capai. Tetapi kemenangan ini bukan berasal dari kami. Tetapi karena kemenangan ini karena pengurapan-Mu yang menyertai kami. Karena kami mengerjakan tepat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Berikan kepada kami hati yang terbuka. Hati yang lemah lembut. Untuk diberi masukan. Untuk diarahkan, untuk disempurnakan. Agar betul-betul kehidupan kami ini selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. 30 menit ke depan Roh Kudus menguasai kami. Setiap teknologi yang kami pakai tidak ada hambatan, tidak ada tersendat-sendat. Semuanya berjalan dengan baik, dengan sempurna. Bahkan setiap orang mendengarkan firman-Mu, mereka betul-betul memahami paradigma yang tepat itu betul-betul Engkau berikan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Selamat pagi, selamat siang buat saudara yang melakukan ibadah pagi dan siang. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang dasar kebenaran firman yang akan SMCC kerjakan di tahun ini, saudara. Ya. Jadi selain kita ini berfokus kepada visi, ya, di tahun ini kami akan lebih konsentrasi lagi dengan orang-orang yang sudah tertanam di SMCC. Ya. Kami akan konsentrasi lagi, bahkan di tahun ini kami akan mulai fokus untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin segmen remaja. Ya, jadi SMA itu kurang lebih kami persiapkan. Dan buat saudara yang mungkin saudara baru dalam taraf pengenalan di SMCC, saudara baru diajak, saudara baru mencoba untuk mengenali apa itu SMCC. Nah, para pemimpin akan menolong saudara untuk mencari tempat yang tepat buat saudara ini tertanam, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, karena itu kenapa buat teman-teman yang masih dalam taraf mencoba dan penjajakan buat SMCC, teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya, karena para pemimpin di awal-awal tahun ini terutama, kami akan berupaya sungguh-sungguh untuk menolong saudara one on one untuk mencari tempat yang tepat buat saudara tertanam dan bertumbuh. Nah, kami meyakini bahwa gereja SMCC ini bukan gereja yang paling subur, ya, bukan gereja yang paling tepat untuk semua orang itu untuk bertumbuh. Tidak. Kami meyakini ada orang-orang yang memang Tuhan tentukan untuk bisa bertumbuh di SMCC. Tetapi kami juga meyakini ada orang-orang yang Tuhan tentukan untuk dia bisa bertumbuh lebih baik di tempat yang lain. Ya. Jadi itulah yang membuat kami menghargai setiap orang yang pernah di SMCC atau mereka yang akhirnya mereka pindah karena mereka ingin bertumbuh. Kami menghargai itu semuanya. Karena kami meyakini bahwa memilih gereja itu seperti jurusan kuliah, saudara. Ya, jadi percayalah saudara-saudara yang mulai mungkin sudah penjajakan atau tidak cocok, saudara pindah, hubungan akan tetap berjalan, saudara. Ya, kami tidak akan pernah memiliki prinsip beda gereja terus akhirnya hubungan terpisah, tidak. Karena kami meyakini memilih gereja itu sama seperti memilih jurusan kuliah, saudara. Ya,
Kira-kira mana yang lebih bagus? Sipil atau akuntansi? Dua-duanya sama-sama bagus. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan tentukan untuk berhasil di bidang teknik sipil. Tapi ada orang-orang yang Tuhan tentukan juga untuk mereka bisa maksimal menjalani kehidupan diberkati melalui jurusan akuntansi, saudara. Jadi, karena itulah kenapa, saudara, pemimpin-pemimpin nanti akan menolong, saudara. Ya, akan menolong, kami akan konsentrasi buat orang-orang yang belum terlalu mengenal SMCC, ya. Mereka akan menerangkan apa itu SMCC, mereka akan menjelaskan apa itu SMCC, bahkan saudara boleh bertanya, kalau misal saudara masuk di SMCC, apa yang akan gereja ini kerjakan ya untuk kehidupan saudara. Ya, nah, saya berikan tema, ya saya berikan tema firman Tuhan hari ini, kembali lagi saya masuk ke dasar, yaitu tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Karena sekali lagi di awal-awal tahun ini kami akan konsentrasi betul dengan orang-orang yang sudah tertanam. Sementara orang-orang yang belum tertanam kami akan konsentrasi untuk menolong mereka, membimbing mereka. Nah, kenapa sih kami ini sangat konsentrasi dengan istilah tertanam? Ya, karena mungkin ada begitu banyak gereja pada umumnya mereka mungkin tidak terlalu ambil pusing dalam hal ini. Ya. Jadi pada umumnya ada cukup banyak gereja di mana jemaatnya misal pindah, keliling-keliling, itu mereka tidak ada masalah, saudara. Mereka tidak ada masalah. Ya. Jadi mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kenapa SMCC kok konsentrasi betul dengan tertanam? Orang-orang yang keliling-keliling ini betul-betul diarahkan. Nah, saya akan memberikan dasar-dasarnya dahulu, saudara. Nah, saya akan mulai, ada 3 cara pandang yang salah tentang konsep gereja Tuhan. Ya, saya menemukan ada 3 cara pandang yang salah tentang konsep gereja Tuhan. Nah, sambil saya menyampaikan hal ini, saya berharap saudara bisa mengevaluasi, saudara. Apakah ada konsep yang salah yang kita miliki? Yang pertama, ada yang menganggap bahwa gereja itu sama seperti rumah makan. Saudara. Ya, sama seperti rumah makan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara pergi ke rumah makan, saudara. Ya, saudara sebelum masuk, saudara pasti cari mana menu yang terbaik, ya. Mana menu yang saudara inginkan, saudara. Kalau saudara cari kepiting, saudara pergi ke rumah makan A. Saudara cari mungkin rawon, saudara pergi ke rumah makan B. Nah, dan setelah saudara masuk, saudara mencari menu yang saudara sukai, saudara makan, dan jangan lupa bayar. Dan setelah itu, saudara tidak perlu pusing dengan orang-orang di sebelah kanan kiri yang mereka makan. Saudara tidak perlu pusing dengan orang-orang yang melayani para waitress. Yang penting saudara masuk, saudara makan sesuatu yang saudara sukai, saudara bayar, dan setelah itu saudara pulang. Nah, ada banyak orang Kristen yang memiliki konsep gereja Tuhan itu seperti rumah makan, saudara. Ya. Apalagi dengan hari-hari ini, semua gereja ini, itu hampir semua gereja itu adalah online, ya. Dulu waktu belum online aja, hal ini sering kali terjadi, ya. Jadi hari Minggu ini, ya, melihat menu mana yang disukai, saudara. Misal menu gereja, dia akan datang ke gereja. Dia makan sesuatu yang dia sukai. Setelah itu, jangan lupa beri persembahan. Ya. Setelah itu, saudara pulang. Ya. Dan minggu depan saudara akan cari lagi tempat di mana saudara suka lagi. Ya. Keliling, cari tempat-tempat di mana saudara suka, saudara makan, saudara kenyang, saudara pulang. Saudara. Itu adalah konsep rumah makan. Apakah gereja mula-mula seperti itu, saudara? Ya. Jadi, saya berharap waktu saya menyampaikan hal ini, tidak ada saudara yang tersinggung dan akhirnya kepahitan. Tetapi, kami ini rindu membangun gereja yang betul-betul Tuhan inginkan, saudara. Kami tidak ada keinginan untuk membangun gereja yang dalam arti populer, sesuai keinginan pasar. Bukan. Saya percaya gereja itu harus menjawab kebutuhan manusia. Tapi saya lebih percaya lagi gereja harus menjawab apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena kalau kita menjawab apa yang menjadi populer, kebutuhan manusia,
Setiap manusia itu berbeda-beda, saudara, keinginannya. Tapi saya percaya kalau kita menjawab apa menjadi kerinduan Tuhan, apa menjadi pergumulan saudara, pasti akan terjawab juga. Ya. Jadi yang pertama, konsep gereja adalah rumah makan. Ya, hari ini ke gereja A, besok ke gereja B. Ya. Pilih menu yang disukai. Ya. Setelah bayar, pulang. Seperti itu pula. Keliling terus, saudara. Ini adalah tipe orang percaya yang suka keliling dari gereja satu dengan gereja yang lain. Yang kedua, cara pandang yang kedua. Seperti rumah sakit. Cara pandang kedua. Konsep gereja Tuhan itu seperti rumah sakit. Kalau sakit datang. Kalau sakit datang. Setelah sembuh, tinggalkan tempat tersebut. Tidak perlu pusing dengan orang sakit di kanan kiri. Tidak perlu pusing dengan perawatnya. Yang penting kita sudah sembuh. Nah, ada banyak orang percaya juga memilih konsep seperti ini, saudara. Mereka sakit, mereka punya pergumulan, mereka datang. Dan setelah mereka pulih, mereka kuat, mereka pergi. Mereka tidak pusing dengan sesama rekan gereja, mereka bisa makan, atau mereka lagi sakit, mereka tidak pusing semuanya itu. Karena mereka menganggap bahwa semua jemaat-jemaat ini adalah urusan para full-timer gereja. Apakah itu apa menjadi kerinduan Tuhan? Apakah merawat jiwa-jiwa itu apakah hanya tugas orang-orang tertentu? Karena yang kita tahu, perintah amanat agung itu diberikan kepada setiap orang percaya. Saudara. Jadi kalau konsep kita gereja adalah rumah sakit, berarti yang merawat pasien itu cuma perawat, dokter. Sehingga banyak orang yang mereka mengatakan, aku tidak terpanggil untuk melayani Tuhan. Setiap orang percaya, waktu kita percaya Tuhan, otomatis saat itu kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Ini adalah tipe kedua, ini adalah tipe orang percaya. Jika sakit datang, kalau sudah sehat, pergi. Cara pandang yang ketiga, ya. Konsep gereja Tuhan yang ketiga yang salah adalah rumah isi ulang. Ya, seperti depo air minum. Ya, kita datang, kita mengisi galon air kita yang kosong. Ya. Setelah itu penuh, kita habiskan. Ya, kita habiskan untuk kebutuhan kita. Dan setelah kita kosong, setelah airnya kosong, galonnya kosong, kita datang lagi ke rumah isi ulang untuk diisi lagi. Setelah itu pulang, kita habiskan lagi. Nah, ada banyak orang Kristen yang memiliki konsep seperti ini. Mereka mengandalkan acara-acara di gereja itu untuk mengisi kerohanian mereka. Sementara dalam kehidupan pribadinya di rumah, ya, di luar aktivitas gereja, mereka tidak punya kemampuan untuk mandiri. Mereka tidak punya kemandirian untuk membangun manusia roh. Ya. Ini rumah isi ulang. Ya. Ini tipe orang-orang percaya yang mengandalkan acara-acara untuk membangun kerohanian. Sehingga kenapa pada masa pandemi ini adalah tantangan. Ya. Mereka banyak mengalami yang namanya kekeringan rohani. Karena mereka tidak bisa lagi menikmati mungkin suasana ibadah secara korporat acara-acara di gereja. Mereka mengalami kekeringan rohani. Ya. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Jadi sekali lagi, tipe rumah makan, tipe rumah sakit, atau yang ketiga tipe rumah isi ulang. Nah, harusnya konsep apa yang benar tentang gereja? Mari kita lihat Matius 16 ayat 18. Ya, Matius 16 ayat 18. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang SMCC betul-betul perjuangkan sungguh-sungguh. Ya. Mulai awal SMCC berdiri sampai saat ini sekitar 14 tahun. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dikatakan di sana, di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Di dalam versi King James dikatakan, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Ternyata, bahasa aku akan membangun gereja di dalam terjemahan kita, itu adalah membangun jemaat. Saudara. Jadi sebetulnya,
gereja itu bukan rumah makan, bukan rumah sakit, bukan rumah isi ulang, tapi gereja itu seperti rumah pelatihan, saudara. Gereja itu bukan hanya sekedar rumah pemulihan, di mana orang yang mengalami sesuatu dipulihkan setelah itu selesai, bukan. Tapi gereja itu seperti balai pelatihan, seperti rumah pelatihan. Di mana setiap orang yang datang, kalau mereka punya masalah, mereka diberikan kemampuan untuk menghadapi masalah mereka pribadi, sehingga akhirnya mereka juga memiliki kekuatan untuk menolong orang lain. Orang yang tidak bisa apa-apa dibuat menjadi bisa apa-apa. Orang yang tidak memahami panggilan hidup, mereka mengerti panggilan hidup. Orang-orang yang mengalami pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, apapun itu, mereka dilatih menjadi orang-orang kuat, sehingga orang-orang ini pula yang akan berfungsi untuk melatih orang-orang lain. Jadi gereja itu sebetulnya seperti rumah pelatihan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membangun gereja, cara membuat gereja, sehingga gereja ini betul-betul berfungsi sebagai rumah pelatihan. Mari kita kembali kepada prinsip gereja mula-mula. Kita kembali kepada prinsip gereja mula-mula. Karena kalau saudara mengamati dalam gereja mula-mula, setiap orang percaya itu betul-betul dilatih. Setiap orang percaya itu betul-betul dibimbing, dilatih, sehingga mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mampu melakukan penjangkauan, menolong kehidupan orang lain. Bagaimana prinsip gereja mula-mula? Dalam gereja mula-mula, mereka itu betul-betul menghidupi setiap orang percaya yang bergabung, itu betul-betul menghidupi yang namanya siklus produktivitas kehidupan. Siklus produktivitas kehidupan itu adalah tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Saya analogikan seperti sebuah pohon mangga. Ya. Kalau pohon mangga ini mau berbuah, maka dia harus tertanam dulu. Dia tertanam, lalu akhirnya dia bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Sebetulnya tertanam, bertumbuh, berbuah, ini bukan hanya berbicara prinsip kerohanian. Bukan, saudara. Saya merenungkan, ini adalah siklus produktivitas kehidupan. Ya. Kalau kita ingin produktif, 3 fase ini betul-betul harus kita hidupi, saudara. Contoh dalam hal kita kuliah. Mana bisa, bulan ini kuliah arsitek, bulan depan kuliah sipil, bulan depan kuliah manajemen. Kalau seandainya bisa pun, mungkin kita tahu banyak hal, tapi kita tidak bisa menjadi ahli dalam segala bidang. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli, bukan orang rata-rata, saudara bisa bulan ini ikut jurusan sipil, bulan depan ikut jurusan arsitek. Ya. Ini kalau tidak dikeluarkan, saudara, ya. Kalau tidak diabsen di ruang kuliah itu. Tapi mungkin saudara bisa mengikuti itu semuanya. Saudara menjadi orang yang tahu banyak hal, tapi saudara tidak bisa menjadi orang yang ahli dalam sesuatu bidang. Sama. Setiap gereja itu punya pengurapan, saudara. Ada gereja yang punya kekuatan dalam hal pemulihan keluarga. Ada gereja yang memiliki kekuatan di dalam hal present worship. Ada gereja yang memiliki kekuatan di dalam hal misi. Ada gereja yang memiliki kekuatan dalam hal sign and wonder. Nah, sama dengan kuliah. Tuhan itu rindu kita ini menjadi orang yang ahli dalam bidang sesuatu. Memang saya setuju, kita perlu tahu banyak hal. Ya, kita perlu tahu pemulihan keluarga, kita perlu tahu present worship, kita perlu tahu bagaimana mungkin mendemonstrasikan sign and wonder. Tetapi kita tidak bisa menjadi orang yang ahli dalam semua hal. Jawatan saja ada 5, dan kita ini tidak mungkin 5-5-nya ini kuat dalam kehidupan satu orang. 5-5-nya kuat sama rata, itu tidak mungkin, saudara. Ya. Karena itu kenapa kalau kita ingin kuliah, kita ingin berbuah, ya tentu saja kita harus menanamkan diri kita betul-betul dalam jurusan tersebut. Kita menanamkan, kita bertumbuh, kita berbuah. Sama dengan bekerja. Ya, bulan ini bekerja di perusahaan A, bulan depan bekerja di perusahaan B, bulan depan lagi bekerja di perusahaan C. Mana bisa bertumbuh dan dipercaya kita. Ya. Mungkin secara pangkat, kalau dulu ya jadi marketing di sebuah perusahaan yang cukup terkenal, kita pindah langsung di perusahaan B, mungkin kita bisa jadi koordinator.
Tapi apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya di perusahaan tersebut? Tidak bisa kalau kita pindah-pindah. Ya. Sama dalam hal keluarga. Kalau kita tidak tertanam dalam sebuah keluarga, kita tidak mungkin bisa bertumbuh, kita tidak mungkin bisa berbuah. Ya. Misal yang sudah menikah, punya istri 5, berarti punya 5 keluarga. Sulit bertumbuh. Punya satu keluarga aja rumit. Oh, ya. Nah begitu pula dalam kerohanian. Tertanam, bertumbuh, berbuah. Saudara harus menanamkan diri saudara di sebuah tempat. Dan waktu saudara tertanam, saudara otomatis akan bertumbuh dan akan berbuah. Saya akan masuk tentang tertanam terlebih dahulu. Ya, kita lihat Mazmur 92:14. Saya percaya ini ayat yang sering kali saudara dengar. Tapi izinkan saya akan mengulang. Untuk mengingatkan kembali agar nanti saya berharap para pemimpin komunitas bisa diskusikan ini. Ya. Mazmur 92:14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Tidak dikatakan mereka yang hadir di bait Tuhan. Oh tidak. Ya, hari-hari ini banyak orang yang sekedar hadir di bait Tuhan. Bukan dikatakan mereka yang datang di bait Tuhan. Bukan. Atau mereka yang bertamu di bait Tuhan. Bukan. Atau mereka yang belajar di sebuah bait Tuhan. Bukan. Tapi Alkitab jelas mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Garis bawahi kata-kata ditanam. Dampaknya apa orang ditanam? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, ini kerinduan Tuhan, saudara, ayat 15. Tuhan ingin kita ini makin tua, makin kita ini berbuah gemuk dan segar, saudara. Ya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ingin pengalaman-pengalaman hidup yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan kita di masa muda, itu tidak berfungsi di masa tua. Tuhan itu ingin setiap orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan dia, dia tetap berfungsi sampai akhir kematiannya. Jadi sekali lagi ini kerinduan Tuhan, makin tua kita ini makin berbuah. Jadi saya menemukan ada banyak orang yang sudah tua, mereka ini cuma tinggal menunggu kapan Tuhan memanggil. Sifatnya hanyalah bertahan. Bahkan ada yang mulai mengering, saudara. Banyak, saudara. Tetapi sekali lagi kerinduan Tuhan, jika di masa muda saudara berapi-api di hadapan Tuhan, masa tua pun, makin tua itu makin berapi-api, saudara. Ya. Tapi bagaimana caranya? Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ya. Sebuah pohon, kalau mau bertumbuh, dia harus menanam akarnya dalam-dalam. Ya. Pohon itu kalau mau bertumbuh, dia harus menanamkan akarnya dalam-dalam agar dapat bertumbuh. Ya. Saat ini ada istilah hidroponik. Ya. Mungkin saudara di sini ada yang menyanggah. Ko Anton, kalau dulu iya, sekarang kan hidroponik. Ya, hidroponik pun harus tertanam, ada airnya. Tapi mungkin aja teknologi ke depan, pohon melayang, ya, mungkin medianya udara, mungkin bisa bertumbuh, mungkin. Itu karena sebuah teknologi. Dan mungkin pada masa itu kalau sudah pohon medianya bisa udara, bisa bertumbuh, mungkin saat itu kita perlu membuat analogi yang lain. Kita perlu membuat analogi yang lain. Tetapi saya berikan analogi ini agar mudah membayangkan. Pohon itu kalau mau bertumbuh, dia harus menanamkan akarnya sungguh-sungguh ke dalam tanah. Proses menanamkan akar, itu adalah proses memasukkan diri sungguh-sungguh dalam sebuah tempat. Jadi, pohon yang menanamkan akar, itu sama seperti pohon yang memasukkan diri sungguh-sungguh di sebuah tempat. Artinya berkontribusi sungguh-sungguh, melibatkan diri sungguh-sungguh. Contoh kita kuliah. Seorang mahasiswa yang tertanam itu betul-betul memasukkan diri sungguh-sungguh selama 4 tahun dia kuliah, mengerjakan tugas sungguh-sungguh, setiap PR, setiap
setiap aktivitas yang diperlukan, semua praktikum dia kerjain sungguh-sungguh. Baru dia bisa bertumbuh. Sama dalam kehidupan kerohanian. Agar kita bisa bertumbuh, kita harus mencari tempat yang sesuai. Dan setelah itu kita harus menanamkan akar kita dalam-dalam. Yaitu melibatkan diri, berkontribusi. Sebuah pohon yang tidak ditanam, meskipun tanahnya subur, pupuknya hebat, nutrisinya luar biasa, apakah bisa bertumbuh? Sebuah pohon, ya, tanahnya sudah bagus, pupuknya hebat, nutrisinya sudah luar biasa. Tapi kalau pohon itu tidak ditanam, bisa bertumbuh? Tidak bisa. Itu sama seperti meskipun kita berada di sebuah gereja, pembicara hebat, programnya luar biasa, fasilitasnya sempurna. Tapi jika kita tidak ditanam, kita akan sulit bertumbuh. Sehebat-hebatnya sebuah media, sebuah wadah, tapi kalau pohonnya tidak ditanam, tidak bisa bertumbuh. Tapi meskipun tanahnya biasa, pohonnya ditanam, sungguh-sungguh dia mengakarkan dirinya ke dalam. Dia lebih bisa bertumbuh daripada pohon yang tidak ditanam meskipun di tempat yang bagus. Saya menemukan ada begitu banyak, kalau saudara melihat gereja-gereja di desa, gereja-gereja yang kecil, pembicaranya tidak hebat. Fasilitasnya biasa. Khotbah-khotbah yang disampaikan pun itu adalah khotbah-khotbah yang mungkin sederhana. Tapi saya menemukan pada waktu jemaatnya itu betul komit di tempat itu, saudara. Saya menemukan banyak jemaat keliling. Ya, itu pada waktu saya ini ada di kota besar, saudara. Dulu waktu kami ini berada di kota kecil, saudara. Ya, itu jarang ada orang pindah-pindah, itu jarang. Khotbahnya biasa, semuanya biasa, fasilitasnya biasa. Tapi mereka sungguh-sungguh di tempat tersebut. Mereka komitmen, mereka melayani, mereka saling peduli satu sama lain. Saya menemukan, mereka mungkin tidak hebat bertumbuh dalam pengajaran. Tapi mereka bertumbuh dalam gaya hidup, loh, saudara. Kekristenan itu berbicara gaya hidup. Bukan berbicara seberapa banyak pengajaran yang kita dapatkan. Saya menemukan ada orang yang hebat betul dalam hal pengajaran. Tapi karena mereka ini keliling terus, mereka tidak punya tempat untuk mereka mempraktekkan, saling peduli dan sebagainya. Ahli Taurat itu hebat dalam hal pengajaran. Tapi lemah dalam hal masalah gaya hidup. Ya. Saya berdoa, saudara, ya. Karena itu kenapa Tuhan itu sedih kalau melihat orang yang tidak ditanam. Dia akan sulit bertumbuh. Nah, apakah pohon saat berakar selalu berjalan mulus? Ya. Saya percaya mungkin ada di antara saudara waktu mau tertanam tempat ini, itu tidak berjalan mulus. Konflik, tiba-tiba ngalami yang namanya kebosanan. Dulu, ini banyak, bukan cuma di SMC atau di tempat lain juga banyak. Waktu pertama kali kenal SMCC, ya, wah senang, berapi-api, senang. Tapi setelah setahun, 2 tahun ngalami banyak kendala, konflik satu sama lain, terus dan sebagainya. Tahu kelemahan rekan sana sini, tahu titik lemah, terus akhirnya pindah. Terus ketemu lagi di tempat B, sama, saudara. Mungkin ada di antara saudara ngalami hal ini. Saya ingin mengingatkan, apakah waktu pohon itu memasukkan akar dan tertanam, itu selalu berjalan mulus? Tidak, saudara. Kadang-kadang pohon itu, akarnya itu kadang berhadapan dengan sebuah tanah keras. Di mana itu sulit ditembus. Dia sudah berjuang tapi tidak bisa nembus. Kadang pada waktu musim kering, dia kurang asupan air. Kalau dulu waktu awal-awal ya saya menemukan ada banyak orang waktu dia seneng menanam sesuatu, waktu awal diperhatikan ya. Itu sama seperti mungkin banyak orang yang waktu pertama datang gereja, wah senang diperhatikan ya. Tapi setelah
Setelah lama mungkin waktu musim kering, sang pemiliknya ini sudah mulai lupa menyiram lagi. Nah, mungkin ada pohon-pohon di antara saudara orang-orang yang mengalami hal itu. Ya. Musim kering, kurang asupan air, kurang nutrisi lagi. Pohon itu juga punya kendala dalam tertanam. Saudara bekerja, saudara tertanam dalam pekerjaan. Apakah ada kendala? Ada. Kita yang di tengah-tengah keluarga, kita yang punya orang tua. Kita tertanam di tengah-tengah keluarga. Apakah punya kendala dengan orang tua, dengan saudara? Punya. Pohon untuk berakar itu punya kendala. Sama dengan kehidupan kita. Waktu kadang kita tertanam, kita ini juga punya kendala. Tapi satu hal yang saya ingatkan. Ini penting. Karena saya mengingat SMCC ini kebanyakan itu adalah anak muda. Pohon itu kalau makin tua, ditanam di tempat baru itu mudah atau susah, saudara? Sulit. Kalau pohon itu masih muda, ya, masih kecil, saudara taruh di tempat baru, dia lebih punya kekuatan untuk memasukkan akarnya, dia lebih punya kemampuan untuk beradaptasi. Tapi kalau pohon sudah tua, saudara pindah, itu sulit. Begitu pula, ada banyak saya menemukan anak muda. Pada waktu muda dia mengatakan, oh masih muda, masih energik, saya keliling-keliling aja dulu. Nanti waktu tua saya tertanam. Pada waktu kita ini sudah semakin berumur, ingat kita semakin sulit untuk beradaptasi. Kemampuan adaptasi kita ini mengalami penurunan. Sehingga kalau kita mau mulai tertanam di usia yang sudah berumur, itu jauh lebih sulit, pencocokan semuanya itu jauh lebih sulit. Karena itu kenapa buat saudara, buat rekan-rekan, untung saudara masih muda. Ya, untung saudara masih muda. Cepatlah mencari tempat yang cocok buat saudara tertanam. Saudara yang masih usia 20-30, saudara pindah-pindah bekerja. Itu jauh lebih mudah. Saudara yang usianya 55-60, saudara pindah-pindah. Sulit. Karena itu kenapa kami rindu. Di awal-awal tahun ini, setiap para pemimpin mulai konsentrasi, setiap orang itu harus tertanam. Jika saudara ada yang di tempat ini, kau sudah tertanam. Dan setelah engkau masuk, engkau melihat, kok tidak pas ya, tidak cocok ya. Coba, saudara temui pemimpin-pemimpin Bapak Rohani setempat untuk mulai ngobrol, konsultasi, semuanya. Tapi sampai satu titik, kalau memang saudara betul-betul rasanya sudah tidak online dengan kerinduan, tidak apa-apa, saudara. Sampaikan baik-baik. Bahkan kalau perlu, kami akan mendoakan saudara. Kami akan mencoba mencarikan sebuah tempat di mana yang paling cocok saudara tertanam. Tapi buat saudara yang masih dalam taraf pendekatan dengan SMCC, bersegeralah temui para pemimpin-pemimpin, tanya apa sebetulnya sih kekuatan SMCC, pengurapan SMCC, fokus SMCC, visinya kemana, semuanya. Saudara bertanyalah. Karena sekali lagi, kerinduan kami, setiap orang percaya itu harusnya tertanam, sehingga saudara bisa dilatih, saudara bisa berfungsi, saudara bisa bertumbuh, dan saudara bisa berbuah. Saya sampai ini aja, saudara. Ya. Saya siapkan semua tentang bertumbuh dan berbuah dengan harapan kalau ada komsel di mana jemaahnya sudah tertanam, saudara bisa masuk di segmen yang lain. Tapi karena terbatasnya waktu, saya yakin Tuhan ingin menguatkan pondasi kita dalam hal tertanam. Karena itu, di momen nanti sisi komsel, saudara coba diskusikan. Ya, saudara yang sudah komit sebagai jemaat dan murid, saudara mulai goyah, saudara diskusikan. Saudara diskusi semuanya. Ya. Sekali lagi, satu hal. Tuhan rindu setiap orang tertanam. Karena hanya orang yang tertanam pada masa tua, mereka akan berbuah gemuk dan segar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang kembali lagi mengingatkan kami. Kami berdoa
agar firman yang telah disampaikan ini betul-betul bisa didiskusikan, diimplementasikan, dan diaplikasikan. Bahkan setiap diskusi-diskusi nanti di setiap komsel yang ada, kami berdoa agar Tuhan menolong. Sehingga betul-betul kami ini bisa membangun gereja seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan itu sesuai dengan pasal yang Tuhan taruh buat gereja SMC secara khusus dan spesifik. Sekali lagi, kamu berdoa buat setiap orang-orang yang sudah tertanam di SMCC. Kami berdoa agar mereka semakin hari mereka semakin bertumbuh. Mereka berbuah, mereka menjadi orang yang ahli di dalam bidang yang memang Tuhan tempatkan kekuatan untuk gereja SMC secara pribadi. Engkau telah menaruh SMC memiliki kekuatan dalam hal komunitas dan kepemimpinan. Karena itu kenapa kami berdoa. Setiap orang-orang yang tertanam di SMCC mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, yang dipercaya. Bukan hanya oleh manusia tapi oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga buat siapa pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka telah berjuang, mereka telah berjerih lelah untuk membangun gereja apa yang menjadi kerinduanmu. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka dalam semua lini kehidupan mereka. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.